Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, tema khutbah saya pada hari ini adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pelestarian lingkungan. Berkat media sosial kita melihat ada gerakan baru, kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Di sisi lain kita juga melihat ternyata betapa parahnya kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian diri kita sendiri, sehingga lingkungan hidup di sekitar kita menjadi sedemikian rusak. Padahal secara umum sebagai orang Islam kita mengetahui bahwa melestarikan lingkungan adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dalam ungkapan yang sangat populer kita juga mengetahui an-nazafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan bagian dari keimanan. Kesucian itu separuh dari keimanan. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang pelestarian lingkungan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, baik di rumah, pada makanan dan minuman, juga pada badan kita. Beliau bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan. Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan. Allah itu pemurah dan menyukai kemurahan. Oleh karena itu, bersihkanlah halaman kalian dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang lain, beliau menuntun kita untuk membersihkan halaman rumah kita dan tidak membiarkan sampah bermalam di dalam rumah. Kita harus segera membuangnya karena sampah adalah tempat bermalam dan tempat duduk-duduknya setan. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat. Kaum muslimin rahimakumullah, jika lingkungan atau alam fisik terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati seperti air dan tanah, maka tuntunan Nabi Muhammad untuk melestarikan lingkungan mencakup itu semua. Pertama-tama beliau memerintahkan dengan tegas dan jelas agar kita bersikap lemah lembut terhadap binatang. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang artinya, ketika seseorang berjalan, dia sangat kehausan, lalu dia turun ke sumur dan meminum airnya. Ketika ia naik, ia melihat anjing yang sedang menjulurkan lidah karena kehausan. Orang itu berkata, "Anjing ini mengalami apa yang tadi aku alami." Dia pun turun lagi ke sumur, memenuhi terompahnya dengan air, lalu memberikan minuman kepada anjing tersebut. Maka Allah sangat berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada binatang?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya. Dalam setiap kebaikan yang kamu lakukan kepada setiap hati yang basah,
terdapat pahala. Bukan hanya untuk anjing, tapi untuk semua binatang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, menyakiti binatang akan diancam dengan ancaman neraka. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang artinya, seorang wanita masuk neraka karena kucing yang ia ikat di dalam rumahnya, lalu ia tidak berikan makan dan ia tidak biarkan kucing itu untuk mencari makanan dengan sendirinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah juga mewasiatkan kepada kita untuk merawat tumbuh-tumbuhan. Di dalam masalah ini ada banyak sekali hadis, di antaranya, tidaklah seseorang muslim menanam pohon, lalu burung, manusia atau binatang ternak memperoleh makanan darinya, kecuali itu menjadi sedekah bagi dirinya. Kita menikmati buah-buahan berkat pohon yang ditanam oleh orang lain, oleh orang tua kita, orang-orang sebelum kita. Mari kita juga menanam pohon agar buahnya dinikmati oleh generasi setelah kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan setiap lahan. Beliau bersabda, siapa yang memiliki tanah, hendaklah orang itu menanaminya atau memberikannya kepada orang lain yang dapat menanamnya, yang dapat mengolahnya. Jika orang tersebut tidak menanaminya, maka hendaklah dia mengambil kembali tanah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sisi yang lain, kita juga harus memperhatikan apakah tanah, apakah lahan yang kita manfaatkan untuk usaha kita adalah milik kita atau bukan. Jika di pesantren para santri dianggap melakukan aib, hanya sekedar menggosok, memakai tanpa izin sendal misalnya milik temannya, padahal itu hanya sendal dan dipakai hanya misalnya dari masjid ke kamarnya, barang remeh yang dipakai hanya untuk waktu yang sebentar. Maka bagaimanakah aibnya jika kita mencari usaha untuk makan diri kita, untuk makan istri dan anak-anak kita dengan memanfaatkan lahan milik umum, lahan milik orang lain yang jumlahnya lebih besar daripada sekedar sendal dan kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Yang terakhir, yang keempat, tuntunan Rasulullah SAW, yang ketiga adalah agar kita memanfaatkan air. Air adalah nikmat yang sangat besar dan harus dijaga dengan baik. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dihamburkan dan dicemari. Semua itu adalah perbuatan yang diharamkan dan merupakan kejahatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 hal yang perkaranya, yang pahalanya tetap mengalir bagi seseorang padahal ia sudah meninggal dunia dan dikubur. Orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang membelah sungai. Membelah sungai mungkin konteksnya pada lingkungan Arab yang berupa tanah tandus, terdapat sumber mata air di tempat tertentu. Kemudian seseorang membuka tanah, mengalirkannya ke pemukimannya. Dalam konteks kita, ini juga bisa berarti menjaga selokan, menjaga drainase, menjaga sungai agar tidak terhambat oleh sampah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga lingkungan dengan cara memelihara fasilitas-fasilitas umum. Hal ini merupakan kewajiban dalam agama Islam. Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utamanya adalah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah,
dan yang paling rendah adalah menyingkirkan kotoran dari jalan. Jika di kantor kita, jika di jalan antara rumah kita dengan masjid ada sampah, maka mari kita ringan tangan untuk membuangnya ke tempatnya, tanpa memendulikan lagi siapa yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ketika seseorang berjalan, orang itu melihat ranting berduri di jalanan, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kesadaran yang sudah tumbuh tentang pentingnya melestarikan lingkungan ini bukan hanya kewajiban pemerintah pada wilayah tertentu saja, tapi juga merupakan kewajiban kita semua. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sesaat, tapi juga harus berkelanjutan. Semua itu akan kita nikmati hasilnya, bukan hanya berupa hidup yang nyaman, hidup yang lebih sehat dan sejahtera di dunia, tapi sebagai umat Islam kita meyakini bahwa kita akan mendapatkan pahala atas setiap upaya yang kita lakukan dalam hal tersebut, baik besar maupun kecil. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita dari langit, keluar dari bumi, dengan usaha kita melestarikan lingkungan sebagai usaha kita meningkatkan ketakwaan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur